Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 soal trigonometri yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Langsung aja kita bahas di nomor 1. Diketahui X sama dengan sin alfa ditambah 1 plus akar 2 cos, sin ya. Sin beta. Y sama dengan cos alfa ditambah 1 plus akar 2 cos beta, dimana kita akan mencari maksimum dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya adalah A plus B akar 2. Pertanyaannya nilai dari A plus B. Ya. Oke. Pertama, kita kuadratkan dulu nilai X-nya. Jadi, X kuadrat itu hasilnya adalah sin kuadrat alfa ditambah 1 plus akar 2 kuadrat sin kuadrat beta. Ditambah 2 kali 1 plus akar 2 sin alfa sin beta. Y kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa ditambah 1 plus akar 2 kuadrat cos kuadrat beta ditambah 2 kali 1 plus akar 2 cos alfa cos beta. Ini asalnya dari mana sih? Kok bisa begini? Ini ada sifatnya. A plus B, kalau dikuadratkan hasilnya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Atau biasanya kalian nulisnya gini, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama saja. Nah, asalnya dari situ. Kemudian, karena kita diminta untuk mencari X kuadrat plus Y kuadrat, dijumlahkan. Maka hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa ditambah, karena sama-sama punya 1 plus akar 2 kuadrat, saya gabungkan ini. Kalau 1 plus akar 2 kuadratnya diambil, sisanya adalah sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Oke, ditambah. Nah, ini juga sama. Sama-sama punya 2 kali 1 plus akar 2, maka saya keluarkan 2 kali 1 plus akar 2 saya keluarkan, sisanya adalah sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta. Ya. Ingat sifat. Sifat. Rumus saja deh. Rumus saja ya bahasanya. Rumus sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Terus ada rumus ini.
cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta min plus sin alfa sin beta. Sama kan ya? Oke, berarti kita bisa ubah. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 plus akar 2 kuadrat kali 1. Nah, yang dirubah ini. Nah, ditambah 2 kali 1 plus akar 2 kali cos alfa beta. Karena kita inginnya dia maksimum, ya. Nah, maksimum, maka nilai cos ini maksimumnya adalah 1, ya kan? Kalau kita ingat grafiknya, cos maksimum di 1, sin maksimumnya di 1. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 plus 1 plus akar 2 kuadrat plus, ini saya kalikan, 2 plus 2 akar 2 kali 1. Nih. Berarti sama dengan 1 plus, nah ini dikuadratkan. 1 ditambah 2 akar 2 plus 2 ditambah 2 plus 2 plus 2 akar 2. Jadi sama dengan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6. Jadi 6 ditambah 4 akar 2. 6 sebagai A, 4 sebagai B. Maka A plus B sama dengan 6 ditambah 4, yaitu 10. Seperti itu. Oke, sudah? Maka kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan, terus dulu, X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1 pada interval 0 sampai pi. Berarti ini hanya terfokus pada kuadran 1 dan 2. Kalau di trigonometri, interval itu sangat penting untuk menentukan posisi dan nilainya. Ya, nilai dari trigonometri itu apakah positif atau negatif. Karena kalau kita ingat lagi, dan ya, kalau di kuadran 1, semua positif. Kalau di kuadran 2, hanya sin yang positif. Kalau di kuadran 3, hanya tan yang positif. Dan kalau di kuadran 4, hanya cos yang positif. Oke. Kita selesaikan dulu persamaannya. 2 sin kuadrat 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1. Kita tahu sifat rumus dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Oke, kita masukkan di sini
Jadinya 2 kali 1 min cos kuadrat X dikurangi cos X sama dengan 1. Di 2 dikurangi 2 cos kuadrat X dikurangi cos X min 1 dengan 0. Ini saya pindah ruas. Jadinya min 2 cos kuadrat X min cos X plus 1 sama dengan 0. Lebih mudah jika saya kalikan negatif 1. Hasilnya 2 cos kuadrat X min, jadinya plus ya, plus cos X min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini itu sama seperti kita memfaktorkan 2A kuadrat plus A min 1. Nah, 2A, maka di sini plus 1, di sini min 1. Oke, berarti hasilnya 2 cos X min 1 dikali cos X plus 1 sama dengan 0. Ketemu 2 cos X min 1 sama dengan 0. Atau cos X sama dengan negatif 1. Maka ini di sini nilai cos X-nya adalah setengah atau negatif 1. Pertama, kita bedah dulu untuk cos X sama dengan setengah. Ingat di dalam kuadran, cos positif di kuadran 1 dan 4. Dan intervalnya adalah 0 sampai pi. Maka nilai X-nya di sini hanya berada di kuadrat 1. Berapa cos yang bernilai setengah? Yaitu 60. Atau sama dengan pi per 3. Yang kedua, kita cek. Cos X sama dengan negatif 1. Cos X bernilai negatif ketika di kuadran 2 dan 3. Dan interval yang diminta soal hanya posisi di kuadran 2. Maka nilai X-nya ini hanyalah di kuadran 2. Berapa nilai cos yang bernilai 1? Itu kan cos 0. Tapi kalau di kuadran 2, itu dia 180. Maka nilainya adalah pi. Kita sudah dapat X1, ini X2. Maka X1 ditambah X2, pi per 3 ditambah pi sama dengan 4 pi per 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sin X ditambah cos X ditambah tan X ditambah kotangan X sama dengan 2 per sin 2X. Maka nilai X yang memenuhi. Ini kita ubah dulu. Sin X plus cos X. Nah, unsur yang ada di situ adalah sin dan cos. Maka bentuk tan dan kotangan kita ubah juga bentuknya menjadi sin cos. Tan, kita tahu bahwa tan adalah sin X per cos X. Sementara kotangan adalah cos X per sin X. Sama dengan 2 per sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Kita coret ya.
Oke, lanjut ya. Sin X, tetap ya. Oh, sorry. Ini sin X plus cos X. Ini laju belakang, kita samakan penyebutnya aja. Di sini penyebutnya cos X sin X. Jadinya adalah sin X cos X. Sin X cos X dibagi cos X sama dengan sin X. Sin X dikali sin X sama dengan sin kuadrat X. Juga gitu. Sin X cos X dibagi dengan sin X hasilnya cos X. Nah, hasil cos X dikalikan dengan cos X. Jadinya cos kuadrat X. 1 per sin X. Nah, sin X plus cos X ditambah. Tadi ingat sifat ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 per sin X cos X sama dengan 1 per sin X cos X. Nah, jadinya sin X plus cos X sama dengan 1 per sin X cos X dikurangi 1 per sin X cos X. Maka nilai dari sin X plus cos X adalah 0. Maka nilai sin X sama dengan min cos X. Sin X sama dengan cos X. Maka nilai dari sin X itu harus sama dengan nilai cos X. Berarti berapa nilai X-nya ya? Supaya nilai sin dan cos-nya itu sama. Kalau kita ingat bahwa sin X, kalau misalkan X-nya 45, maka nilai sin 45 kan setengah akar 2. Kalau cos X, misalkan X-nya 45, nilainya juga sama. Setengah akar 2. Tapi, nilai cos X di sini negatif. Berarti posisinya berada di kuadran 2 kan? Karena cos yang positif itu di kuadran 1 dan kuadran 4. Kenapa kok kita milih cosnya di kuadran 2? Karena nilai sin di sini positif. Nah, sin itu kan positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti X yang memenuhi itu adalah dimulai dari 135. Lanjut lagi. 105. Lanjut lagi dan seterusnya. Maka nilai X yang memenuhi adalah 135 ditambah K kali 180, di mana K adalah bilangan bulat. Jadi kita pilih opsi yang C. Sudah ya? Sudah saya jelaskan semua 3 soal tadi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung WA ke nomor saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar meskipun di rumah saja. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.